Assalamualaikum, apa kabar sobat? Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan berpetualang bersama dengan film berjudul Maria. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Maria. Maria mencoba berhenti dari pekerjaan kotornya dengan cara memalsukan kematian dan identitasnya ada tidak terlacak oleh mantan bosnya. 7 tahun telah berlalu, Maria sudah memiliki kehidupan baru bersama suami dan putrinya. Namun tiba-tiba orang-orang dari masa lalunya mengusik keharmonisan rumah tangganya. Hingga anak dan juga suaminya menjadi korban, karena mereka merasa dicurangi oleh Maria. Bagaimana kabar selanjutnya? Langsung saja, ini dia Maria. Kita diperlihatkan di depan sebuah rumah mewah. Nampak seorang berpakaian hitam bercadar menutupi wajahnya. Di tengah petir yang menyamar-nyambar, wanita itu mengendap-endap dengan gerakan cepat. Dia berhasil menumbangkan beberapa penjaga berbadan besar di depan rumah. Setelah menerobos pintu depan, dia pun bebas masuk ke dalam dan kembali membantai para penjaga satu persatu. Beberapa saat setelah berhasil membunuh semua penjaga, wanita itu yang ternyata bernama Lily mendapatkan seorang anak dan ibunya menangis karena menyaksikan kejadian mengerikan tersebut. Tak lama kemudian datanglah rekan Lily yang mengingatkan untuk menyelesaikan misinya. Namun Lily kaget karena targetnya adalah seorang anak dan ibu, dan akhirnya malah balik membantai rekannya. Beberapa saat setelah membantai rekannya, Lily memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Untuk memulai kehidupan barunya, dia memalsukan kematian dan mengganti identitas dengan nama baru yaitu Maria. 7 tahun berlalu, Maria kini hidup tenang dengan keluarga kecilnya. Pagi itu ia terbangun di samping suaminya yang bernama Bert, dan putrinya yang bernama Min Min. Saat Maria menyiapkan sarapan, Bert lalu pamit melewatkan sarapan paginya karena harus meeting bersama gubernur. Di film ini Bert adalah seorang politikus, dan Maria yang melihat suaminya terlalu sibuk saat itu sedikit kesal dan berkata pada Bert kalau semua politisi itu adalah sama-sama manusia dan sama-sama punya hak untuk sarapan. Sementara itu seorang pria berkacamata bernama Ricardo yaitu seorang bos pemasok narkoba sedang menyaksikan siaran konferensi pers sang gubernur untuk misi memberantas perdagangan narkoba. Seorang reporter lalu bertanya pada sang gubernur, apakah ia bekerja sama dengan Ricardo? Namun sang gubernur membantah dan mengelak pertanyaan itu. Dia berkata bahwa saat ini dia justru ingin memberantas para geng mafia untuk menegakkan hukum dan juga keadilan. Ricardo yang menyaksikan itu seketika menjadi geram karena gubernur itu sangat menyangkal fakta. Di mana posisinya saat ini sebagai gubernur semua itu tak lepas dari bantuan Ricardo. Ricardo semakin menjadi kesal saat mendengar bahwa beberapa anak buahnya telah berkhianat. Tak perlu menunggu lama Ricardo lalu menghabisi anak buahnya tersebut. Ricardo memiliki tangan kanan yang sangat ia percaya. Mereka adalah Caleb dan Victor. Ia memerintahkan kepada anak buahnya untuk membunuh sang gubernur karena merupakan ancaman bagi kelangsungan bisnisnya, mengingat gubernur tersebut tengah gencar-gencarnya berkampanye anti-narkoba. Setelah menyelesaikan misinya, Maria pun lantas membakar seisi milik Ricardo, sekaligus menghentikan produksi narkoba terbesar di negara itu. Beberapa hari kemudian dalam sebuah gedung tengah berlangsung rapat sang gubernur untuk mensukseskan misi anti-narkobanya. Bert yang merupakan tim sukses sang gubernur lalu mengajak Maria untuk menemaninya di sana membantu membagikan brosur ke semua orang. Di tengah keramaian salah satu anak buah, Caleb mencoba melaporkan situasi sekitar gedung dengan memotret keadaan di sana. Secara kebetulan tanpa sengaja Maria ikut terpotret ketika ia sedang mengobrol dengan seorang polisi di depan gedung. Ketika
Ketika foto itu dikirimkan kepada Caleb, Caleb pun kaget karena wanita dalam foto tersebut adalah Lily. Caleb lalu mendatangi salah seorang anak-anak buahnya dan bertanya di mana keberadaan wanita yang ada dalam foto itu. Namun sang anak buah menjawab kalau wanita itu telah meninggalkan lokasi tersebut. Dengan kesal ia lalu menyuruh mencari keberadaan Maria saat itu juga. Scan pindah di mana Maria dan Bert sudah berada di rumah. Bert saat itu menyaksikan kampanye gubernur di televisi, tiba-tiba kaget ketika Maria mematikan televisi itu. Maria marah karena Bert lebih mementingkan gubernur dibandingkan keluarganya sendiri. Di keesokan harinya, Bert membatalkan rencananya untuk menemui sang gubernur. Bert sadar kalau ia lebih memprioritaskan karirnya berpolitik dibanding keluarganya sendiri. Lalu Maria pun meminta maaf pada Bert karena ucapannya kemarin terlalu berlebihan. Mereka pun berdamai dan sarapan bersama. Adegan lain, Caleb sedang mengumpulkan anak buahnya dan memberi tugas masing-masing. Caleb memberi tugas pada anak buahnya bernama Miru untuk membunuh sang gubernur. Sementara yang lain ditugaskan untuk mencari keberadaan Maria dan membawanya hidup-hidup. Beberapa saat kemudian, anak buah Caleb yang mendapatkan informasi kalau Bert memiliki seorang adik bernama Leo, tanpa perlu menunggu waktu lama, mereka pun menemukan keberadaannya, lalu menculik dan membawanya pada Caleb. I apologize for the inconvenience, but I just have to make sure that I get everything that I need from you. Setelah mengorek informasi dari Leo, Caleb lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Maria. Sampai akhirnya salah satu anak buah Caleb melihat Maria sedang berbelanja di pasar. Maria lalu menyadari kalau ada yang mengikutinya. Ia lalu menghindar dan berlari kabur. Sampai akhirnya Maria memutuskan untuk bertarung. Setelah anak buah Caleb dilumpuhkan, Maria bergegas pulang menemui suami dan anaknya dan menyuruh agar segera berkemas dan pergi. Namun Bert dan Maria histeris ketika melihat putri mereka tertembak, hingga akhirnya Maria dan Bert memutuskan melakukan perlawanan. Maria, behind you! Setelah melihat anak buahnya dibabat habis, saat itu juga Caleb memilih untuk kabur ketika mendengar suara sirine mobil polisi menuju ke sana. Namun Maria kembali kehilangan orang yang dicintainya, karena ternyata Bert juga tewas tertembak. Dalam hati yang dipenuhi dengan amarah, Maria bertekad untuk membalaskan dendamnya. Ia lalu meninggalkan rumahnya dan mengatur rencana dengan mengunjungi sebuah bar. Di sana ia menemui teman lamanya yang bernama Greg. Greg adalah salah satu bos mafia yang terkenal cukup kuat bersaing dalam bisnis perdagangan senjata. Greg pun adalah sosok yang membantu Maria memalsukan kematiannya beberapa tahun lalu. Saat itu Maria meminta pada Greg untuk memberinya tempat Agar tinggal Ricardo dan sementara. anak buahnya Agar Ricardo dan anak buahnya tidak dapat menemukan keberadaannya. Awalnya Greg tidak ingin terlibat dengan geng mafia Ricardo. Sementara itu Caleb menugaskan Miru untuk membunuh Maria. Caleb mengatakan bahwa Maria sekarang berada di kafe pria tua yang bernama Greg. Caleb pun berkata bahwa ia tidak boleh menyentuh Greg atau membunuhnya. Ia hanya harus fokus untuk menemukan Maria. Tak berselang lama Miru pun melaksanakan tugasnya. Dia akhirnya berada di kafe Greg. Greg melihat kehadiran Miru dan mengetahui tujuan Miru ke sana adalah untuk mencari Maria.
Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk menghajar Miru saat itu juga. Di tempat lain Maria sudah berada di pabrik milik Ricardo dan melumpuhkan semua anak buahnya hanya dengan sebilah pisau. Setelah menyelesaikan misinya, Maria pun lantas membakar seisi milik Ricardo, sekaligus menghentikan produksi narkoba terbesar di negara itu. Sesampainya di bar milik Greg, ia menonton rekaman kebakaran di pabrik milik Ricardo yang telah ia bakar semalam. Greg lalu mengatakan pada Maria bahwa yang ia lakukan itu mengubah dirinya menjadi orang terkenal. Terlebih di mata Ricardo, ia lalu membawa Maria ke sebuah gudang, di mana di sana Greg memberikan semua senjata yang Maria butuhkan untuk membalas dendamnya. Namun dari semua senjata canggih yang ditawarkan, Maria hanya memilih sebuah pisau lipat dan meminta Greg menyediakannya sebuah gaun. Malam harinya Maria pergi di sebuah klub malam. Di sana ia melihat Miru menatapnya dari kejauhan. Maria pun berjalan menuju toilet dan terlihat Miru juga mengikuti hingga bersebelahan di depan cermin wastafel. Mereka pun terlibat perdebatan tentang siapa yang terbaik dan terkuat di antara mereka. Hingga akhirnya mereka membuktikan siapa yang bakal memenangkan pertarungan. Pertarungan pun berakhir saat Maria melumpuhkan Miru dengan membenturkan kepala Maria di sudut wastafel. Namun saat itu dua bodyguard Miru yang berjaga di depan pintu mendengar suara perkelahian dari dalam. Mereka pun masuk ke dalam tapi dengan mudah ditumbangkan oleh Maria hingga bernasib sama dengan Miru. Setelah itu Maria keluar dan berjalan ke atas menemui manajer sekaligus pemilik lab itu. Maria lalu bertanya di mana keberadaan Halep. Namun sang manajer tidak menjawab dan mengeluarkan sebuah ponsel dari sakunya sembari berkata bahwa ia bisa menghubunginya kapanpun Maria butuh uang untuk dijadikan simpanan. Maria pun berdiri dan beranjak dari tempat tersebut. Namun seketika Maria mengambil pisau di pahanya dan berbalik dengan cepat menusuk menembus leher manajer itu. Keesokan harinya, di kantor Ricardo memerintahkan Victor untuk mengurus sang gubernur. Namun saat itu Victor membantah dan berkata bagaimana dengan Maria, kenapa setiap misi Halep selalu dispesialkan. Padahal sudah jelas Halep selalu membuat kekacauan di setiap misinya. Mendengar jawaban Victor membuat Ricardo sangat marah hingga memukul meja, hingga membuat Victor terdiam dan pergi meninggalkan ruangan itu. Sementara itu Maria yang berada di bar Greg tiba-tiba mendapat telepon dari panggilan rahasia. Si penelpon yang ternyata adalah Halep meminta pada Maria untuk datang ke sebuah dermaga. Halep mengajak Maria untuk menyelesaikan masalah mereka di sana. Halep sadar bahwa Maria adalah wanita yang tangguh. Ia lalu mencoba meminta bantuan pada Victor. Namun saat itu Victor yang merasa tersinggung oleh Halep lalu mengumpulkan semua anak buahnya. Ternyata ia memiliki rencana lain untuk membunuh Halep demi mendapatkan kekuasaan dan juga tentunya pengakuan Ricardo. Malam harinya di dermaga, Halep yang sedang menunggu Maria terlihat dikawal oleh beberapa anak buah Victor. Tak lama berselang, Maria datang dan membantai satu persatu anak buah Halep. Mereka pun dikagetkan dengan suara tembakan. Saat itu Halep mengira kalau Maria sudah tiba dan menyerang pasukannya. Ia lalu memerintahkan anak buah Victor untuk membunuh Maria. Namun tiba-tiba, The fuck are they waiting for?
Beberapa saat kemudian Victor muncul dengan membawa anak buahnya. Namun semua anak buahnya dilumpuhkan oleh seorang penembak jitu yaitu Greg. Namun walau bagaimanapun juga, Greg tidak ingin membunuh Namun walau Victor. bagaimanapun juga, Ia hanya berusaha Greg tak menjadi membunuh penengah Victor. di antara kedua Ia pihak berusaha dan hanya ingin menjadi menembak penengah di kalau antara ada kedua yang berbuat pihak curang. dan bakal menembak jikalau Hingga ada yang pada berbuat akhirnya curang. Victor meninggalkan Hingga lokasi pada itu. akhirnya You, Greg. Fuck you. Di tempat lain Maria yang sudah membantai anak buah Victor dengan penuh dendam yang berkecamuk dalam jiwanya. Tanpa membuang waktu ia segera mengejar Halep.